hasilkan kehidupan yang damai dan sejahtera, dipasanglah perangkat lunak yang kelima, yaitu yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Dengan amar ma'ruf nahi munkar, kalau dijalankan dengan benar, saya ulangi, dengan amar ma'ruf nahi munkar, kalau dijalankan dengan benar, maka dunia ini akan terjadi kesejahteraan hidup yang baik. Ana wong salah dileke. Amar ma'ruf nahi munkar yaitu memerintahkan hal-hal yang ma'ruf. Kalau saudara terjemahkan sementara gitu saja ya. Amar ma'ruf yaitu memerintahkan hal-hal yang ma'ruf. Apa? Ini di sini terjemahkan yang baik. Ya, yad'una ilal khair, ngajak kepada khair. Khair itu apa? Baik, Nabi jadi khair kalau ma'ruf apa? Yad'una ilal khair, ngajak-ngajak kepada khair, disuruh terjemahkan kebaikan. Ya'muruna nabi ma'ruf, merintah dengan yang ma'ruf, suruh terjemahkan kebaikan. Bedanya khair kalau ma'ruf apa? Khair buat terjemahan apa? Ma'ruf buat terjemahan apa? Nek khair kok ngajak-ngajak, nek ma'ruf kok perintah, bedanya apa? Gusti Allah ini jauh Gusti Allah maksudnya loh. Nek khair ini ngajak-ngajak, nek ma'ruf perintah. Ngajak maknanya podo, khair artinya kebaikan, ma'ruf artinya juga kebaikan, tapi ada bedanya. Khair itu kebaikan, tidak semua tahu kalau nggak diberitahu, kalau nggak ngaji, kalau nggak belajar nggak tahu. Kalau ma'ruf kebaikan semua orang tahu, orang nggak ngaji pun, nggak pernah belajar pun tahu kalau itu baik, itu namanya ma'ruf. Contoh, nuruni orang jatuh itu baik nggak? Baik enggak? Nah kamu tahunya baik dari ngaji, kau nggak usah ngaji. Merasa ngaji seperti menolong orang jatuh namanya ma'ruf. Rasa ngaji seperti jadi sesuatu yang nggak usah belajar, nggak usah apa. Setiap orang udah tahu ma'ruf itu kebaikan yang sudah umum, sudah terkenal umum. Wis ngerti ya. Nulungi wong apik kok. Ada orang jatuh kok. Ada orang jatuh kok nggak ditolong. Apa nolong orang jatuh baik ke Pak Woi? Ini rasa ngaji wis ngerti. Angger wong wis ngerti nek nulungi wong tiga iki apik iki rasa ngaji, itu yang namanya ma'ruf. Kalau khair itu kebaikannya, kalau nggak ngaji nggak tahu. Saya kasih contoh satu aja ya, banyak contohnya. Ada orang sholat sunat, lagi sholat sunat dipanggil ibunya, Bukhari, Bukhari. Jadi saya sholat sunat nggak mau berhenti, nggak mau menjawab panggilan ibu, itu dosa. Nah orang nggak ngerti tapi. Nabi ya paling benar, batalno sholatmu perlu jawab timbalane ibumu. Allah Akbar. Bukhari dalam bu batalno sholatmu. Kok ngono Pak Bukhari? Mergo jawab undangan ibu wajib, sholat sunat hukume sunat. Jadi kowe ra kena ninggal wajib, nglakoni sunat, kowe ra kena.
Menjawab panggilannya ibu itu wajib. Menjalankan sholat sunat hukumnya. Nah, dulu kan orang nggak mengerti loh. Itu yang namanya khair ini menurut. Mesti ada di dunia kok. Aku orang nyontok tamu loh. Kayak contohnya beda beda. Wong wedok nek poso Senin Kemis bojone nang omah kudu pamit karo bojone. Pak, aku besok arep poso Senin Kemis. Nek sing lanang rami dini ra kena nekat. Nek kowe nekat poso Senin Kemis mongko gak didiri bojomu dosa. Poso apa dosa? Poso sunat, poso Senin Kemis wis sunat, lah manut bojo kuwi wajib. Mula nek ana wong poso Senin Kemis sing lanang nang omah wajib pamit karo sing lanang. Lah ana apa to, Pak? Lah nek bojomu kepengin kumpul apa nawan? Ayo dia dulu yo, aku poso Mas sing lanang rumana Surabaya wis 5 dina ora mulih, awan-awan teko omah. Sing nang omah bojone poso. Kon batalno kudu batalno, batalno deh. Aku ge poso Mas, ora lah nek maghrib pertahanan ngono. Jadi piye wajib dibatalno perlu ladeni sing lanang. Lho kira ora ngerti to. Kuwi jenenge khair. Kalau nek dalam perkara khair nggak memaksakan, tapi ngajak-ajak ya runa ilal khair. Tapi kalau ma'ruf, kebaikan yang semua orang tahu, nggak usah ngaji juga tahu, perlu diberitakan. Anak tipe sepeda motor turun nih. Merasa aku kurang ngerti ya, luar banget ini. Wah, anak tipe kan sepeda motor. Barang arep nulungi didelok KTP-ne. Iki jenengan tak diumumne tak delok sik kondi tapi ora wong Kebumen paling tak bantu tak tulungi besok iso bales lah aku salah menolong nang ngono. Menolong orang bukan karena ingin dibalas orang tapi ingin dibalas oleh Allah SWT. Perlunya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dunia ini tegak amar ma'ruf nahi munkar. Insyaallah. Tapi akhir-akhir ini yang namanya amar ma'ruf nahi munkar kadang-kadang ada disalahpahamkan. Ada yang keterlaluan tidak, ada yang keterlaluan iya. Keterlaluan tidak piye Pak Kuwi? Masa bodoh wis mbeh. Wis parek ngomong terserah ora ora. Iki jenenge keterlaluan. Ora amar ma'ruf nahi munkar. Jadi orang jadi yang namanya sosial kontrol hilang. Orang juga nggak peduli terhadap masyarakat sekitarnya. Ono wong nglakoni kemungkaran, wis ditokno wae. Itu keterlaluan oleh orang amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ada yang keterlaluan amar ma'ruf nahi munkar tidak sesuai dengan prosedur dan tata krama yang benar. Apa? Orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh melakukan sweeping, tajassus. Sebab menurut sabda Nabi, man ro'a minkum munkaron, man ro'a barang siapa melihat, kalau nggak melihat ya nggak nyari-nyari. Mau anak toko-toko yang dijugai, digeledahi, kalau minuman kerasnya apa enggak, itu namanya tajassus. Sweeping itu tidak diperintahkan. Yang diperintahkan Nabi nek weruh, ngono nek weruh, man ro'a barang siapa melihat kemungkaran, ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya kalau bisa, tapi tidak harus dikeplai, dipukuli, enggak. Orang minum minuman keras, ya kalau bisa diubah kemungkaran itu.
ojo ngombe, minumannya ditumpahkan, gelasnya rasa dipecah. Kalau gelasnya kamu pecah, kamu harus mengganti. Di akhirat akan ditagih karena itu gelasnya orang. Kamu pecahkan, apa kamu kira nggak ada mutolabah? Di akhirat ada. Apa ada tokonya diobrak-abrik, jendelanya diobrak-abrik? Nggak benar itu. Mungkin kan mobilnya nggak bawa utama ya bos. Ada aturan nggak pakai sweeping, nggak pakai budidaya, tajasus segala. Maka Nabi pakai kata-kata man ro'a, barang siapa melihat, bukan mencari jawab. Nah iso nganggo tangan nih, nah iso yang nganggo lisan nih, nah iso yang nganggo hati nih. Hati ini kok iso ngawai ngene, aku ora cocok wong biara. Aku cuma muka-muka bisa kok ngilangi ngomong biara ngono. Ini artinya hatinya mengingkari kemungkaran. Dan yang namanya menangani pakai tangan tidak harus mempelai orang, enggak. Kamu muntahkan arahnya sudah selesai masalah. Tapi menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya dikatakan itu kamu harus perhitungkan. Nek mbok sok minumane, mbok kerasi ngono, engko ana akibate sing luwih parah. Nek ora ya kerjakan. Asalnya mobil rong botol, barang tak utama, sesuk gua bolos saya gua 100 botol lah itu tak apa-apa. Kalau kamu lakukan amar ma'ruf nahi munkar menyebabkan orangnya makin memusuhi, maka cukup dengan lisan. Kalau lisan nggak bisa, cukup dengan hatinya. Jadi pakai perhitungan, pakai tata krama. Nah, kalau 5 alat perangkat lunak ini dikerjakan, mulai dari musyawarah bersamaan, mulai dari kuliah kebebasan, sampai kepada tasamuh, sampai kepada ta'awun, dan akhirnya amar nahi munkar, kalau dilaksanakan, maka Quran akan bisa membawa kedamaian hidup, kesejahteraan. Kalau kemudian ada, sayangnya tidak semua orang bisa menyadari itu, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, nggak tahu syarat-syaratnya, ngawur, dan dalam memahami Quran kadang-kadang sepotong, tidak lengkap. Satu contoh sepotong, dalam Al-Quran ada ayat begini, wailul lil musallin, cilaka wong-wong sing padha salat. Ngono tok. Angger wong dikandani cilaka wong sing salat. Dalile Quran wailul lil musallin, neraka wel kanggo wong sing salat. Ayo cilaka to dadi. Harusnya diteruskan alladzina hum an sholatihim. Ada ayat yang saya kutip, tapi nanti Anda bisa, ini nanti saya sampaikan kepada panitia untuk diperbanyak. Kalau ada yang mau ngopi boleh. Saya berikan contoh. Saya sudah punya kopi 5 halaman mengenai Al-Quran membawa kedamaian hidup. Yang terakhir saya contohkan, ada orang yang sering salah mengartikan ayat Quran sehingga menjadi orang yang bersikap radikal dan menjadi teroris, yaitu dalam memahami surat At-Taubah ayat 5. At-Taubah ayat 5 bunyinya faidan salakol ashurul hurum waqtul musyrikina kaitu wajadtumuhum. Kalau 4 bulan penangguhan sudah lewat,
maka bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kamu ketemu mereka. Keras banget tuh. Setelah berlalu 4 bulan perjanjian, maka bunuhlah orang musyrik dimanapun kamu bertemu mereka. Benar ngerti asal-asale kok ayat unine ngono kuwi piye? Wong kafir kok kon mateni iki sebabnya apa? Kalau nggak tahu sebabnya ya langsung menjadi teroris. Surat At-Taubah ayat 5. Pokoknya ketemu wong kafir nang diwate, patenono. Ujug-ujug apa nang piye? Nah, ora ngerti apa-apa ujug-ujug ketemu wong kafir nang diwate patenono. Padahal itu ada asbab nuzulnya. Asal-asalnya piye kok ana ayat ngono kuwi. Ngene lho, kena-kenae. Seberapa jam nyandak orang? Ya. Nanti tanya jawabnya sudah jadi ya. Orang Islam di Mekah disiksa orang kafir dan diusir orang-orang kafir sehingga hijrah dari kota Mekah. Diusir dari Mekah, mereka tiap hari disiksa. Hijrah pertama ke Taif nggak diterima orang Taif, bahkan Nabi dilempar batu sampai berdarah-darah wajahnya. Ada dicoba hijrah ke Habasyah. Habasyah itu Eritrea, Ethiopia. Sekarang namanya Eritrea. Dulu Habasyah. Ada 80 orang yang ikut hijrah ke Habasyah, tapi sayang iklim dan suasananya nggak menyenangkan. Akhirnya atas petunjuk Allah hijrah ke Yathrib yang kemudian menjadi kota Madinah. Setelah 8 tahun hijrah di Madinah, orang Islam makin banyak, lebih dari 20.000. Lalu orang Islam atas pimpinan Nabi yang sangat-sangat bijaksana dan strategis, maka bisa menguasai kota Mekah kembali tanpa pertumpahan darah. Bayangkan Mekah yang demikian ganas memusuhi Islam bisa dikuasai kembali oleh orang Islam tanpa pertumpahan darah. Tidak ada perlawanan sedikit pun dari orang-orang Mekah yang ganas-ganas itu. Mereka hilang nyalinya, keberaniannya ketika Islam datang. Bahkan tokohnya kafir yang namanya Abu Sufyan di mana-mana berteriak. Ini karena taktik sejarah. Ini taktiknya Nabi. Nabi berkata, barang siapa memasukkan pedang ke dalam sarungnya aman. Barang siapa masuk Masjidil Haram aman. Barang siapa masuk rumah Abu Sufyan aman. Maka Abu Sufyan keliling di Mekah. Ayo, mereka pengen aman, ke rumahku. Ayo rasa lawan. Jadi orang Mekah nggak ada yang berani melawan. Abu Sufyan tokohnya aja mengatakan begitu. Rasa lawan, orang kuat. Ayo, ke rumahku aman gitu. Jika nggak ada perlawanan, tidak ada pertumpahan darah, Mekah dikuasai penuh dalam waktu sekejap. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah orang Islam bisa menguasai Mekah kembali, Nabi berpidato. Maka tarawna anni fa'ilun bikum. Saudara-saudara, bagaimana pendapatmu? Perilakuku terhadap kamu bagaimana? Sikapku terhadap kamu bagaimana? Qalu khairan akhu karimin wa ibn akhi karim. Baik, perilaku baik. Lalu Nabi menjawab, idzan antum tulaqa. Kalau begitu kamu semuanya
bebas. Nggak ada pembalasan, walaupun dulu orang Islam disiksa, nggak ada pembalasan. Ini karena waktunya singkat, nggak ada tindakan panjang lebar. Intinya, orang yang mau tetap hidup di dalam kota Mekah harus ikut Islam, karena Mekah tidak boleh ditempati orang selain orang Islam. Kalau saudara nggak mau masuk Islam, silakan keluar dari kota Mekah. Saya beri waktu 4 bulan. Jadi kalau mau Islam, silakan tetap di Mekah, nggak masalah. Yang nggak mau masuk Islam, silakan keluar dari kota Mekah, karena Mekah ini tanah suci, nggak boleh ditempati orang yang tidak Islam. Diberi waktu 4 bulan. Fa'idan salahal asyurul hurum, kalau sudah berlalu 4 bulan ini, kok ada orang yang tetap kafir, nggak mau keluar dari Mekah, bunuh mereka dimanapun kamu ketemu, dimanapun di dalam kota Mekah. Kalau orang jual barang dipateni murah, orang gigi kok pateni orang. Nek wis 4 bulan wis berlalu, ana wong tetep nang kota Mekah, ngono lho maksude. Bisa tetep nang Mekah nek wong Islam ketemu nang diwe pateni. Nang diwe iki nang gone kota Mekah iki lho. Ora nang gigi yang ketemu pateni ora. Ayat itu maksudnya begitu. Kalau sudah berlalu 4 bulan perjanjian itu, orang yang nggak mau keluar dari Mekah, nggak mau masuk Islam, maka bunuhlah mereka dimanapun kamu bertemu mereka. Itu ayat berapa tadi? 5. Surat Taubat ayat berapa? 5. 5, jelek-jelek. Ayat 6 begini. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Kalau mereka ada yang minta perlindungan kamu Muhammad, ya lindungi lho, kok aneh ya, jadi kok mateni. Jadi nek ana sing njaluk perlindungan ya dilindungi mat. Bedungku Quran hatta yasma'a kalam Allah. Sapa ngerti nek wis krungu Quran gelem mlebu Islam. Dene wis krungu Quran mau mlebu Islam tetap kafir, suka beli rumah mana terno keluar kota Mekah yang aman bagi mereka. Orang bunuhlah orang. Islam ini tetap rombongan. Kalau dia ngeyel nggak mau Islam dan tetap di Mekah, suruh keluar nggak mau, bunuh, ketemu di mana saja. Tapi kalau minta perlindungan, lindungi. Siapa tahu mau masuk Islam. Kalau nggak mau masuk Islam, antarkan ke tempat yang aman bagi mereka. Bukan yang mau ambil Islam, bukan. Ini anak belum Islam paten orang. Antarkan mereka ke tempat yang aman bagi mereka. Mula kudune ditakono. Ayat 5 kok ngomong wong kafir kon ngaten iki salahe apa wong kafir? Ya karena kafir. Nah, kenapa kalau minta perlindungan kok disuruh melindungi? Padahal juga tetap kafir kan walaupun dilindungi. Malahnya tetap kafir kalau ngeterno nanggone lingkungan yang aman. Berarti disuruh membunuh bukan karena kafirnya. Malah dalam surat Taubat ayat 29, kalau mereka tunduk bayar jizyah aman. Padahal pada wis bayar jizyah ya wis orang kafir, tetap kafir. Ini yang bayar jizyah boleh hidup, berarti dibunuh bukan karena kafirnya. Buktinya masih kafir bayar jizyah nggak dibunuh. Buktinya minta perlindungan disuruh ngantarkan ke tempat
Berarti orang kafir disuruh membunuh bukan karena kafirnya, tapi karena apa? Karena memusuhi umat Islam dengan senjata alasan agama dan mengusir orang Islam dari kampung halamannya. Oleh karena itu kalau kamu punya tetangga umat Islam, orang yang non-Islam, tidak Islam, asal mereka tidak mengusir kamu dengan senjata alasan agama, rebutan rezeki orang, itu orang non-Islam merangi orang Islam alasan agama dengan senjata dan mengusir orang Islam dari kampung halamannya, nah itu wajib diperangi. Istilahnya orang ahli fikih. Jadi orang Islam yang harus dikerasi itu adalah orang kafir, orang non-Islam yang harus diperangi yaitu orang non-Islam atau orang kafir yang harobi. Jangan tirukan itu kata-kata itu. Orang kafir harobi, apa? Kafir harobi yaitu orang kafir yang memerangi orang Islam. Kalau enggak harobi ya enggak. Nanti saudara-saudara tolong nanti diperbanyak supaya orang pada tahu. Syukur nggak usah bayar. Saya nyumbang untuk kopi, nyumbang 100 untuk kopi, bagikan siapa yang menyumbang lagi monggo supaya orang tahu inilah Islam. Ya, monggo kita kabar-kabar. Saudara sekalian, itulah penjelasan saya tentang Al-Quran pembawa kedamaian hidup. Mudah-mudahan dipahami. Lain kali akan kita sambung dengan yang lain. Dan pengajian saya ini dilakukan setiap Ahad yang pertama sesudah jamaah asar. Setiap bulan sebulan sekali. Ahad yang pertama sesudah sholat asar dibuka tanya jawab. Sekarang waktunya sekaligus masih buka tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai atas tausiahnya yang semakin memberikan pemahaman lebih baik, insyaallah. Satu hal yang ingin saya tanyakan, ada sebuah artikel yang membahas tentang masalah hadis ikhtilafu ummati rahmatun, yang itu sudah sangat masyhur dan sudah dikenal oleh banyak umat Islam di mana. Sementara ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa hadis itu adalah dhaif yang tidak bisa dipakai karena dianggapnya bertentangan dengan ayat Al-Quran yang artinya janganlah kalian menjadi orang-orang yang bercerai-berai. Nah ini kami agak membutuhkan penjelasan dari bagaimana mengaplikasikan perbedaan itu yang mestinya dikatakan indah, tapi dikatakan bahwa itu tidak bisa dipakai dasar dan orang satu harus satu. Mereka beranggapan bahwa karena atas dasarnya kebenaran itu hanya satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada lagi satu? Oh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai amar ma'ruf nahi munkar Pak Yai. Ya. Yang katanya tadi harus maro'a, harus melihat. Bagaimana dengan setiap ada apa itu musim puasa, itu selalu aparat pemerintah itu mengadakan operasi pekan. Apakah itu tidak tajasus Pak? Katanya harus maro'a, melihat, tidak mencari-cari. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertanyaannya apa itu? Menghadapkan dua hal yang berbeda. Ikhtilaful ummah rahmatul ummah. Perbedaan pendapat para ulama itu membawa rahmat bagi umat. Contohnya
antara ulama satu berbeda pendapat tentang puasa. Satu berpendapat harus berdasarkan ru'yah. Kalau tidak ru'yah tidak. Karena itu petunjuk Nabi setiap kali menetapkan awal Ramadan, awal Syawal pasti dengan ru'yah. Ulama yang lain berpendapat tidak harus ru'yah melihat dengan mata, boleh melihat dengan ilmu pengetahuan. Jadi diperhitungkan menurut ilmu falak, kalau memang sudah ada hari itu sudah ada hilal walaupun nggak kelihatan, tetap ditetapkan sebagai hari awal bulan. Berbeda pendapat. Ya, mau ikut yang A ya silakan, yang B ya silakan, tidak perlu dipertentangkan. Banyak sekali kalau saudara lihat di dalam kitab fikih sekitar 50% lebih itu khilafnya. Pendapat para ulama fikih itu hampir 55% masalah itu berbeda pendapat. Yang kompak itu tidak ada 50%. Kalau ada orang menolak, nggak boleh ada ikhtilaful ummah. Nyatanya ada. Perbedaan umat itu sudah ada sejak Nabi masih hidup sampai wafat. Ketika Nabi hidup, ada orang punya masalah, ditanyakan sahabat 4, jawabannya lain-lain. Nabi masih hidup. Masalahnya begini, ada orang bersumpah, demi Allah, aku tidak akan mengumpuli istriku sesaat. Aku tidak akan mengumpuli istriku sesaat. Sumpah demi Allah. Baru-baru gelola. Sesaat itu piro ya? Aku gak mengumpuli bojoku piro, sesaat itu piro ya? Tanya Abu Bakar, aku bersumpah gak akan mengumpuli istriku sesaat. Sesaat itu berapa? Abu Bakar jawab, sesaat ya sampai hari kiamat. Jadi aku oleh mengumpuli bojoku sampai hari kiamat. Waduh, bulan banget. Ketemu Sayyidina Umar, tanya Sayyidina Umar, aku bersumpah tidak akan mengumpuli istriku sesaat. Sesaat itu berapa? Sesaat itu 2 tahun. Wah, enak ini 2 tahun. 2 tahun orang kumpul bojoku ya enak. Ketemu Sayyidina Utsman, aku bersumpah tidak akan mengumpuli istriku sesaat. Sesaat itu berapa? Saat itu 40 hari. Mungkin ada lagi. Ketemu Sayyidina Ali, aku bersumpah tidak akan mengumpuli istriku sesaat. Sesaat itu berapa? Sesaat itu sak pelibatan keluar. Oh enak nih, udah saya kasih kenal sak pelibatan coy. Tapi bingung loh, sebenarnya Abu Bakar, Umar, Utsman, wah. Akhirnya tanya pada Nabi karena Nabi masih hidup. Jauh-jauh dicari, pokoknya ingin ketemu Nabi. Nabi ngecek, apa bener Abu Bakar itu jawab sesaat mengambil kiamat. Mungkin dalil nalika setan diusir Gusti Allah, diusir kongkon medun kok bumi, setane matur Gusti andirni ila yaumil ma'dzur. Qala fa innaka minal munzirin ila akhir. Jadi Gusti Allah jawabnya, ya kita tangguhno umurmu ila akhir. Guna-guna kalimat dia kok ila yaumil ma'dzur tekan dina kiamat. Berarti sesaat iki ya kiamat kuwi. Oh bener-bener ya. Sing Sayyidina Umar sesaat kok 2 tahun apa? Lah kae ibu-ibu misalnya anake kae kan nek kepengen misalnya anaknya sempurna 2 tahun haulaini kamilaini
Itu kan ya sesaat juga. Oh benar juga, benar. Lah kok 40 dino Sayyidina Utsman takoni 40 dino lan nalika Nabi Musa ditimbali Gusti Allah kompon anu kan 30 dino ditambah 10 kan 40 dino. Kan nang ayat itu dikandakno khim, berarti ya khim sesaat ya 40 dino kuwi. Bener juga. Ali ditakoni. Ya akhir yang Allah hadir di bazar sakribatan ripat itu jenenge ya sakhir. Oh ya bener loh Nabi dawuh ashabi kan nujum wa bi ayyi muqtadaitu sahabatku itu seperti bintang di langit. Kamu berpedoman dengan sahabatku yang manapun kamu akan mendapat petunjuk. Jadi zaman Nabi sudah ada perbedaan. Nabi wafat langsung ada perbedaan. Apa? Jadi ngomong kanjeng Nabi sedo. Jadi Sayyidina Umar, siapa sih karena Nabi Muhammad mati? Siapa sih karena Nabi Muhammad mati? Pedangnya diurus. Mangkala anna Muhammadan qad mat, alautu bi sayfi hada. Barang siapa mengatakan Muhammad mati, tak kaluni pedangku. Siapa sih karena Muhammad mati? Malaikat duduk kok bisa wani jabut nyawane Nabi. Wong liya ngarani mati Sayyidina Umar. Ora mungkin tau Muhammad iso mati kok. Malaikat wae duduk. Tukang jabut nyawa nek ketemu Nabi iki ora Nabi kok. Itu bisa berbeda pendapat. Akhirnya yang menyelesaikan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar berpidato, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Tidak ada lain, Muhammad adalah utusan Allah seperti utusan-utusan yang lain. Apakah kalau Muhammad mati kamu akan jadi murtad? Selanjutnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan begini, man kana ya'budu Muhammadan wa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah wa inna Allah baqin la yamut. Barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia, dan barang siapa menyembah Allah, Allah itu langgeng tidak akan mati. Lalu redalah, hilang perbedaan. Akhirnya sepakat. Berbeda lagi, dipendem nanti beda pendapat lagi. Nah kuburan bagi jangan, itu kan kuburan ngakeh. Lalu mau rame ribut, apa itu dipendem nanti? Kapan? Beker. Jadi selalu ada perbedaan pendapat. Begitu kondo nang bagi jadi orang. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda Sayyidina Abu Bakar bisa meredakan ketegangan. Beliau mengatakan, ma ubidun nabiyun illa dufina haitsu ubidu. Tidak dicabut nyawa seorang nabi melainkan dimakamkan di tempat dia dicabut nyawanya. Ma ubidun nabiyun illa dufina haitsu ubidu. Maka menurut Sayyidina Abu Bakar, baiknya Muhammad dimakamkan di tempat beliau meninggal dunia, karena di tempat tidur ini disingkirkan, bawahnya digali untuk tempat kuburnya Nabi. Akhirnya hilanglah. Jadi perbedaan itu akan terlambat. Kita nggak perlu mempertentangkan. Aku nanti takoni wong terawih itu wong napa 20 aku paling sebel. Nek aku tak ditakoni gendhe takon. Kowe salatmu nanti jam pira? Kowe nek terawih nanti jam pira? Kowe jawabane pirang jam? Kurang saja ribut.
Nabi kuwi nek traweh rakaat pertama maca Fatihah, bar Fatihah surat Al-Baqarah khatam. Rong juz luwih 286 ayat khatam. Mulai alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi sampai Rabbana wa'wana wa'furana warhamna anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Rukuhe meh padha karo ngadege, sujude luwih dawa katimbang rukuhe. Tak hitung-hitung menitan sak rakaate traweh Nabi 45 menit. Sak rakaat iki 45 menit. Lah traweh kuwi piro? Mulane geger. Suwe-suwe nang traweh ngono sing apik kuwi. Wong namanya qiyamu Ramadan, menghidupkan malam Ramadan ya tuh dibawa-bawa nanti itu. Mula ana sing 20, ana sing 36, ana sing 70. Aja banget 20 kali tok. Orang Madinah sampai sekarang yang 36 masih ada. Jadi musim murid-murid malam Ramadan juga sholat terus, maka ada yang 36 rakaat, ada yang 70 rakaat. Ning sing 20 utawa sing 8 padha-padha jam 3 bengi lagi rampung. Dadi Nabi nek bar traweh sahur bar sahur maca ayat 50 ayat cukup. Lalu bagaimana hubungannya dengan wala tafarraqu? Ini tidak berarti bisa pecah belah, enggak. Perbedaan pendapat itu tidak harus berpecah belah. Wong kalau aku mulia wa isa lakum dinukum waliyatin banyak pada Islam memang beda pendapatnya. Ya lakum ra'yukum wali ra'yi lakum amalukum walana amaluna ora urip, rasa repot-repot. Rasa dirembuk wong por 20 sing perlu dirembuk sing gak tau terawih ku piye. Jadi nggak ada pertentangan antara ikhtilaful ummah rahmatul ummah, ikhtilaful a'immah rahmatul ummah, itu tidak ada pertentangan dengan wala tafarraqu. Pertanyaan yang kedua, orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu kalau dengan syarat man ro'a minkum munkaron. Barang siapa di antara kamu melihat, jadi tidak mencari-cari, sweeping, tidak. Nah kalau begitu ada polisi kok melakukan operasi namanya operasi pekat. Gimana Pak? Mengadakan operasi warung-warung remang-remang, tempat-tempat karaoke dioperasi, kalau ada tempat kemaksiatan, minum-minuman kerajaan, gimana Pak Bukhari? Dia itu tugasnya memang tukang menjaga keamanan, satu yang ada diberantas, yang tidak ada dijaga jangan sampai ada. Memang tugasnya dia gitu. Padahal kalau tugasnya dokter nyuntik, orang olahraga wong kan tugasnya nyuntik kuwi. Yang jenenge hakim memang tugasnya gedek palu memutuskan dengan bukan begitu. Itu kan katanya kita nggak boleh memutuskan seenaknya. Lah hakim kok dadak, dan memang tugasnya tukang memutuskan perkara. Tugasnya polisi memang itu. Jadi nggak disalahkan memang dia. Karena apa? Karena tugasnya dia adalah satu istilahnya preventif, yang kedua represif. Preventif itu menjaga ini ojo nanti kejadian. Ini yang dalam Islam juga ada. Yang namanya kita disuruh hati-hati, siap-siap, irhaban dan adu.
disuruh siap-siap menjaga jangan sampai ada serangan dari musuh. Itu kan menjaga, ini namanya preventif boleh. Kalau represif wis kelakon, diusahakan supaya tidak berbahaya lebih berat, itu represi. Obati nek preventif itu Joko aja nganti loro, kalau represif itu wis kadung loro diobati ben waras. Kalau yang namanya pekat, operasi pekat memang itu namanya tajastis, memang tugasnya dia itu. Tugasnya intel ya golek-golek itu. Enggak, kalau memang tugasnya itu enggak masalah. Mateni wong dosa. Lah nek perang banyak tugasnya mateni wong ya. Mateni wong tahu yang namanya al-bujo enggak? Al-bujo apa itu? Eksekutor. Ada orang diputuskan oleh hakim dihukum mati. Setelah diputuskan hakim dihukum mati, maka pelaksanaannya dilakukan oleh eksekutor. Wong Jawa ngarani al-bujo. Kalau di Indonesia ditembak, kalau di Arab Saudi dipenggal lehernya dengan pedang. Enggak jenenge mateni wong dosa gede. Memang tugasnya mateni wong ya ora dosa.